Buat teman-teman yang masih kuliah, menurut aku, kalau misalkan kalian denger info tentang seminar dari luar negeri dan lain sebagainya, menurut aku langsung ambil aja ya. Mungkin jam 8 ke atas gitu. Sejujurnya aku udah capek banget guys di saat itu. Tapi kalau teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pada video kali ini aku akan menunjukkan sebuah sisi yang baru, yaitu aku akan mengajak kalian untuk mengikuti hari-hari aku, video day in my life, tapi versi narasi karena aku nggak sempat untuk bikin vlog ketika aku sedang bertugas kemarin, ketika aku sedang kuliah kemarin. Jadi, aku akan membuat narasi singkat tentang videonya. Jadi kayak bercerita day in my life versi cerita. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, kalian bisa sambil kayak ngobrol sama aku sekarang. Jadi aku akan bercerita dan kalian boleh sambil makan, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil ngapain aja pekerjaan kalian dan aku akan menceritakan gimana sih a day in my life versi aku. Oke, jadi di pagi hari sebenarnya aku itu udah nggak ada perkuliahan teman-teman, tapi karena ada sebuah event di kampus aku, akhirnya aku pun mendatangi sebuah seminar. Jadi seminarnya tuh kayak apa ya? Join seminar gitu. Jadi ada kampus dari luar negeri. Tepatnya itu kalau yang kemarin datang di kampus aku itu adalah Jeju National University. Dia datang ke kampus aku dan mereka menyelenggarakan kayak seminar bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dari sana. Jadi kayak ada profesornya, terus ada kalau nggak salah sekitar 5 mahasiswa dari Jeju National University dan beserta tim-timnya. Mereka datang dan itu adalah pengalaman pertama aku untuk ikut join seminar di Indonesia terutama. Jadi kayak aku baru pertama kali ngelihat, oh kalau misalkan mereka seminar di sini tuh ternyata seperti itu. Jadi yang mereka itu sebenarnya menjelaskan mengenai teknologi atau biotechnology. Jadi kayak terutama di jeruk, di citrus, mereka tuh menjelaskan kayak gimana sih teknologinya di Jeju, terus kayak perkembangannya apa aja dan lain sebagainya. Mereka jelasin dari mulai pengambilan sampel tanah sampai gimana cara mereka itu kayak mengembangbiakan kayak produktivitas jeruknya dan lain sebagainya. Aku juga sempat bertanya di sana, sempat kenalan juga sama profesornya. Pokoknya it was a fun day. Jadi kayak it was a fun day to start with. Jadi kayak pengalaman itu pengalaman baru buat aku dan fresh. Buat teman-teman yang masih kuliah, menurut aku, kalau misalkan kalian denger info tentang seminar dari luar negeri dan lain sebagainya, menurut aku langsung ambil aja ya. Karena satu, itu jadi pengalaman baru buat kalian. Jadi kayak kalian tuh punya memori tentang itu kan. Oh, kalau seminar tuh kayak gini. Kedua, kalian juga pasti akan kenal juga sama teman-teman baru ketika kalian datang ke seminar itu. Jangan malu-malu untuk networking ya. Jadi kalau misalkan kalian datang ke suatu tempat tuh networking kayak yang di kanan kiri boleh tanya-tanya kayak misalkan, oh halo mbak, mbaknya dari departemen apa atau dari jurusan apa kayak gitu. Nah kemarin aku juga kayak gitu. Akhirnya aku bertemu juga sama teman-teman yang ada di sana dan setelah kayak ada acara formalnya, ibaratnya gitu, kita tuh ada acara karena mereka kebetulan dari Korea, kita ada kayak cultural exchange gitu. Kebetulan karena di kampus aku itu yang melaksanakannya acara seminarnya itu adalah dari Direktorat Pendidikan Internasional. Akhirnya kita tuh dikasih kesempatan untuk bisa kayak ngobrol sama mereka dan itu lucu banget sih. Karena mereka bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar dan kita kayak dengan pengetahuan Korea kita yang selevel drama itu drama Korea kita mencoba untuk berkomunikasi sama mereka. Aku nggak ada footage-nya sayang banget karena sebenarnya itu sesinya cuma sebentar sekitar 20 menit dan kita kayak ngobrol-ngobrol biasa sambil mewarnai caping waktu itu. Seru banget ketemu sama dua orang teman orang Korea yang dari Jeju National University. Setelah itu selesai, akhirnya kita juga berkesempatan aku dan salah satu teman dua teman aku berkesempatan untuk foto sama profesornya juga. Setelah itu kita langsung balik. Kita balik ke saat itu karena acaranya selesainya sore ya by the way. Jadi kita sore setelah mewarnai caping, berfoto dan lain sebagainya, kita balik. Kita balik ke kantor Direktur Pendidikan Internasional. Jadi for information juga, aku adalah seorang student body. Buat teman-teman yang pengen dengerin juga cerita tentang student body dan kenapa harus student body, kalian bisa cek di video video aku yang dulu. Itu aku ada kayak menjelaskan kenapa pengalaman student body itu menyenangkan. Dan karena aku student body, akhirnya aku dan dua orang teman aku kita balik ke kantor Direktur Pendidikan Internasional dan kita membawa mahasiswa internasional yang tadi ada di acara tersebut gitu.
dan ada juga beberapa mahasiswa yang memang sedang exchange. Akhirnya kita kayak ngumpul di sana, kita duduk-duduk, kita ngobrol, dan beberapa mahasiswa yang lainnya itu kita bantuin untuk enroll ke kelas-kelas yang ada di kampus kita. Sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu, kalau aku ini kan kampus IPB ya, dan kita tuh nggak untuk kayak jumlah mahasiswa internasional tiap semester itu berbeda-beda. Dan untuk semester kali ini itu sebenarnya cuma sedikit, sekitar 10 atau 9 orang, aku lupa ingat. Pokoknya nggak terlalu banyak. Akhirnya kita bantuin kayak one by one untuk bisa isi KRS ibaratnya. Kayak isi kredit setelah mereka memilih mata kuliahnya apa dan lain sebagainya. Setelah dari situ kita tuh balik kan ke asrama, terus kita kita nemenin juga para student bodies-nya, nemenin juga karena dari kantor Direktorat Pendidikan Internasional sampai ke sana tuh deket banget by the way. Jadi kita balik sana. Terus setelah itu eh aku sebenarnya udah capek banget sih di situ situasinya karena bener-bener full dari pagi sampai sore, sampai kayak udah jam 5 gitu. Terus habis itu teman-teman yang lain kayak tiba-tiba salah satu teman aku yang orang Korea dia bilang katanya, gimana kalau kita makan malam bareng-bareng, karena ada salah satu temen aku yang ngajakin. Ya udah, akhirnya aku mikir kayak ya udahlah, terserah, kira-kira kalau misalkan emang bisa ya udah, dan kalau teman-teman yang lain emang mau ya udah. Akhirnya mereka semua mau, setuju, dan terus kita pergilah makan-makan. Ketika kita lagi pergi makan-makan, terus aku kayak, oh, aku harus ajak salah satu temen aku gitu. Dan ya udah, akhirnya aku ajak salah satu temen aku namanya Akari. Dia itu dari Jepang, dan kita ke sana. Ceritanya Akari tuh kayak nyusul gitu kan, dan dia tuh belum kenal sama teman-teman yang lainnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku tuh kayak bangga banget sama Akari karena Akari bisa pinter banget ngomong bahasa Indonesia, padahal dia baru 1 semester di Indonesia. Terus kita ngumpul, kita makan, terus ngumpul makan, terus habis itu kita duduk di meja gitu. Kebetulan di dekat kampus aku itu udah kayak tempat orang jual makanan Korea dan lumayan otentik kalau kata orang-orang. Jadi kita cobalah ke situ, dan mereka emang lagi kangen-kangennya sama masakan Korea. Akhirnya kita ke situ, kita cobain makanan Korea. Terus yang paling lucu adalah menurut aku pribadi, teman-teman yang orang Korea ini sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar guys. Cuman mereka tuh mungkin karena rame ya, rame orang Koreanya, sekitar 9 orang tuh Korea semua. Jadi mereka itu kayak banyak ngobrol, dan aku merasa kayak sebenarnya ini tuh yang jadi student action tuh siapa, aku atau mereka gitu. Karena aku duduk di situ, kan mereka semua kayak ngomong bahasa Korea di antara mereka. Samping aku orang Indo dan beberapa ada 3 orang Indo di situ. Cuman kita nggak ngerti kadang kayak mereka tuh ngobrol apa. Terus yang paling lucunya lagi, ada salah satu temen aku, dia sebenarnya nggak terlalu lancar ngomong bahasa Inggris, dan eh, apa ya, kayak sebenarnya beberapa teman-teman aku yang sebelumnya juga gitu. Cuman yang kali ini dia ini nggak sepemalu orang-orang Korea yang biasa aku temuin, dan dia kebetulan cowok. Jadi dia kayak terus-terusan kayak, Nabila lihat deh, Nabila lihat deh, Nabila lihat deh. Terus habis itu lucunya dia kayak ngasih tunjuk juga ke salah satu temen aku, ini kamu kalau mau makan bibimbap kayak gini loh, kayak gitu. Terus kayak dia adukin gitu, terus temen aku kayak oke oke, kayak dia udah pasrah, padahal dia nggak terlalu suka sama kayak bumbu buat bibimbapnya gitu. Tapi dia kayak nunjukin gini loh caranya yang enak. Terus habis itu dia juga kayak ngasih, si dia beli topoki, terus dia bilang kayak, Nabila cobain nih, kalau makan kimbap itu enaknya pakai saus topoki kayak gitu gitu. Pokoknya lucu banget lah dia. Apa ya, kayak eh, full interaktif dan gak kayak ada malu-malunya. Dan itu jadi salah satu pengalaman yang ngakak banget pada malam itu, karena itu first time kita dinner bareng rame-rame untuk mahasiswa exchange pada semester ini terutama, karena aku pun belum ada hangout lagi sebelumnya sama mereka, dan aku ngumpul di situ. Seru banget. Eh, Terus harinya selesai setelah kita makan. Jadi setelah kita makan, kita kayak balik, semuanya balik. Terus ada cerita lucu karena salah satu teman kita itu ketinggalan rombongan, dan ke asrama internasional itu kita harus jalan kaki. Ada kita jalan kaki menemani salah satu teman anak internasional yang ketinggalan ini. Aku berjalan bertiga sama temen aku, salah satu orang Jepang yang baru, aku dan Akari tadi yang aku ceritain.
Akhirnya kita jalan ke asrama internasional. Sejujurnya udah capek banget. Jadi itu tuh posisinya kayak udah mungkin jam 8 ke atas gitu. Sejujurnya aku udah capek banget guys di saat itu. Tapi karena aku pertama nggak tega ninggalin dia sendirian, dan Akari salah satu teman aku itu dia bilang kayak ya udah kita anterin aja gitu, dan aku juga kayak mikir ya udahlah anterin aja. Dan karena aku udah nyampe asrama internasional, setelah itu harusnya aku tuh mesen Gojek kan mau pulang, tapi pas aku cek kayak oh harga Gojek di asrama internasional tuh dari titik itu tuh lebih mahal gitu. Akhirnya aku jalan balik lagi di tengah kegelapan itu, terus kayak aku sama Akari kayak ngobrol-ngobrol, terus karena si Akari itu dia udah lancar banget bahasa Indonesianya, kita jadi kayak banyak ketawa-ketawa, terus cerita-cerita dan humor dia juga udah kayak orang Indonesia. Jadi menurut aku malam itu jadi spesial juga karena aku jadi kayak ada quality time gitu walaupun sebentar banget ya. Dan sampai situ akhirnya aku pulang ke rumah dan ya istirahat guys setelah itu. And then that's it. Mungkin untuk video kali ini segini dulu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalkan kalian mau video untuk teman cerita lagi kayak gini, please leave a comment below. Dan kalau misalkan kalian juga mungkin mau ceritain sesuatu, boleh banget silakan cerita di kolom komentar. Mungkin nanti aku juga bisa baca dan aku juga bisa kayak ketawa bareng atau ngedengar sebuah pengalaman baru dari teman-teman semua. Terima kasih buat udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.